Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya di channel Putri Ramadan Nazwardi. Apakah kalian ingat minggu lalu kita membahas apa? Ya, kita membahas mengenai konsep manajemen di tingkat sekolah menengah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Berikut profil saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadan Nazwardi, NPM A1M020003, mahasiswa kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggara pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi itu adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, adapun konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Nah, berikut dapat kita perhatikan mengenai pembagian pendidikan tinggi. Jadi, pendidikan tinggi itu terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu program sarjana dan program pasca sarjana. Nah, program pasca sarjana itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada program magister dan program doktor. Nah, adapun untuk pendidikan profesional dibagi menjadi program diploma 1, program diploma 2, program diploma 3, dan program diploma 4. Yang kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi berupa pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi itu sendiri adalah suatu kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia yang terdidik. Nah, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan manusia menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. Adapun pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Lanjut, perguruan tinggi itu sendiri dapat berbentuk yang pertama akademi, yang kedua politeknik, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat institut, dan yang kelima universitas. Berikut dapat kita perhatikan struktur organisasi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang paling atas itu ada Menristekdikti yang terdiri dari universitas atau institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Nah, Menristekdikti ini memiliki bawahan yang kita sebut sebagai sekjen. Di bawah sekjen ada yang namanya dirjen. Dirjen itu terbagi menjadi Dirjen Penguatan Inovasi, Dirjen Sumber Daya Iptek, Dirjen Pembelajaran Kemahasiswaan, Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti, dan
Direktorat Penguatan Riset Teknologi dan Pengembangan, yang dimana di bawah Direktorat Penguatan Riset Teknologi dan Pengembangan ini terdapat Irjen. Materi selanjutnya adalah penyelenggara pendidikan tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi. Yang pertama yaitu perencanaan program kerja. Termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi perorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Yang ketiga, penggerakan atau actuating, yaitu tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bisa bekerja sesuai dengan yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan yang maksimal. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Fungsi pengawasan ini tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran saja, tetapi harus secara berkala dan dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan. Nah, selanjutnya ada dimensi makna perguruan tinggi. Terdapat 5 dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis. Yang kedua, dimensi keilmuan. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Yang keempat, dimensi sosial. Dan yang kelima, dimensi korporasi. Selanjutnya, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi itu sendiri, globalisasi berarti yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Yang kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Nah, demikian materi kita pada hari ini mengenai manajemen pada tingkat perguruan tinggi. Jangan lupa nantikan materi selanjutnya ya. Kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.